wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Anggraini dengan NIM 1938022. Tugas ini merupakan tugas UTS dari mata kuliah Sejarah Eropa dengan dosen pengampu Ibu Cecilia Melinda MPD. Baiklah, judul materi saya pada hari ini yaitu menganalisis perkembangan bangsa Eropa memasuki era modern. Materi ini terdapat 3 poin. Yang pertama, Renaissance, yang kedua, Aufklärung, yang ketiga, eksplorasi samudra. Pertama, kita akan membahas tentang Renaissance. Apa itu Renaissance? Renaissance adalah sebuah periode yang menandakan kelahiran kembali peradaban dan kebudayaan Eropa. Selanjutnya, bagaimana perkembangan Renaissance menurut sejarah? Menurut ahli sejarah, Renaissance pertama kali muncul di Italia. Oleh sebab itu, Renaissance juga dikenal sebagai Italian Renaissance. Sejak saat itu, Renaissance mulai menyebar di seluruh penjuru Eropa, lebih tepatnya pada tanggal 16 Masehi. Renaissance ini dikenal juga sebagai pemikiran baru yang mempengaruhi beragam aspek di Eropa, dimulai dari seni, kebudayaan, filosofi, politik, literatur, musik, dan agamanya. Munculnya zaman Renaissance ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Yang pertama, pendidikan yang hanya diberikan kepada sekolah gereja untuk calon pendeta. Yang kedua, kehidupan manusia di Eropa didominasi oleh gereja. Sedangkan yang ketiga, adanya anggapan bahwa kehidupan duniawi hanyalah perihal yang sia-sia saja. 4. Zaman Renaissance. Kemunculan Renaissance ini membentuk masyarakat perdagangan berdaya maju. Keadaan ini telah melemahkan kedudukan dan kekuasaan golongan gereja yang senantiasa menghalangi perkembangan masyarakat Eropa. Selain itu, Renaissance melahirkan tokoh-tokoh perubahan Eropa. Salah satunya yang kita kenal seperti Leonardo da Vinci, yang terkenal sebagai pelukis, pemusik, dan ahli falsafah. Penjelasan sedikit di atas dapat disimpulkan dampak dari zaman Renaissance ini seperti 1. Tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang ketiga, tumbuhnya pemikiran baru seperti humanisme, renaissance, empiris, dan sebagainya. Yang keempat, runtuhnya dominasi gereja. Selanjutnya kita membahas tentang Aufklärung. Apa yang dimaksud dengan Aufklärung? Aufklärung adalah sebuah istilah yang menggambarkan masa pencerahan di Eropa pada abad ke-18 Masehi. Nah, perkembangan Aufklärung. Masa Aufklärung di Eropa berkembang di negara Prancis, Inggris, dan Jerman. Di Prancis, Aufklärung berawal dari golongan seniman, sastrawan, wartawan, dan ilmuwan. Secara umum, masa Aufklärung di Prancis mampu merubah struktur kehidupan sosial dan menciptakan revolusi Prancis. Dan masa Aufklärung di Inggris dimulai berkembang setelah disahkannya Undang-Undang Kebebasan Berpikir dan Kebebasan Mencetak di abad pertengahan ke-17 Masehi. Sedangkan masa Aufklärung di Jerman ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant. Materi selanjutnya kita membahas tentang eksplorasi samudra. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan eksplorasi. Eksplorasi disebut juga penjelajahan atau pencarian untuk mencari sebuah informasi dan pengumpulan data yang mana bertujuan untuk kepentingan penelitian dan penyediaan informasi bagi pihak yang berkepentingan. Jadi, eksplorasi samudra adalah ekspedisi-ekspedisi untuk menjelajahi lautan yang dilakukan
pada periode yang disebut dengan zaman penjelajahan yang berlangsung pada abad ke-15 hingga akhir abad ke-18. Eksplorasi samudra dimulai ketika bangsa Portugis dan Spanyol mengirim ekspedisi-ekspedisi untuk mencari jalan perdagangan rempah-rempah lain setelah jalur utama tertutup bagi bangsa Eropa setelah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki. Dan itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.